Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan mata kuliah ilmu aswat atau fonologi. Untuk pertemuan pertama, saya akan menjelaskan tentang pengantar fonologi. Silahkan diperhatikan dan dirangkum dalam buku catatan kalian. Pada dasarnya, ilmu pengetahuan itu seperti anatomi tubuh manusia yang tersusun atas sistem organ, jaringan, dan sel. Demikian pula ilmu pengetahuan di dunia ini terbentuk atas disiplin-disiplin ilmu lainnya yang dimulai dari ilmu yang sangat mendasar hingga ilmu-ilmu yang lebih detail dan kompleks. Tak ubahnya juga seperti ilmu linguistik juga tersusun atas bagian-bagian ilmu yang lain seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, dan lain-lain. Adapun unsur yang terkecil dalam sebuah ilmu linguistik adalah kajian fonologi. Dari bagian tersebut dapat dijelaskan bahwa bahasa merupakan serangkaian bunyi yang digunakan oleh seseorang dalam mengungkapkan maksud dalam pikirannya sesuai dengan kehendaknya. Nah, definisi ini setidaknya melibatkan dua unsur pokok, yakni dasar keterampilan bahasa sebagai tutur kata yang diucapkan dan sebagai tutur kata yang didengar. Sehingga pengutaraan buah pikiran dan perasaan ini seharusnya difahami oleh lawan bicaranya melalui bunyi tersebut. Ilmu ini dalam khazanah linguistik Arab diistilahkan dengan sebutan ilmu aswat atau ilmu suara atau ilmu bunyi, sedangkan dalam linguistik modern diistilahkan dengan kajian fonologi. Fonologi secara etimologi berasal dari kata fon yang artinya bunyi dan logos yang artinya ilmu, atau pon yang artinya bunyi dan logos yang berarti ilmu. Akan tetapi, bunyi yang dipelajari dalam fonologi ini bukan sembarangan bunyi, melainkan bunyi bahasa yang dapat membedakan arti dalam bahasa lisan maupun bahasa tulis yang biasanya digunakan oleh manusia. Jadi, bunyi atau suara yang dimaksud adalah dengan mempertimbangkan fungsi dan makna yang dikandung oleh bunyi tersebut. Bunyi yang dipelajari dalam fonologi ini disebut dengan istilah fonem. Fonologi secara istilah diartikan sebagai bagian dari kajian linguistik yang mempelajari, membahas, membicarakan, dan menganalisis bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Atau disimpulkan bahwa fonologi merupakan cabang dari ilmu linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi yang diucapkan oleh manusia yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Dalam kajian fonologi mempelajari fonetik dan fonemik. Fonetik adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Nah, ini berbeda dengan fonemik yang merupakan lawan dari fonetik, di mana fonemik merupakan kesatuan bunyi terkecil dari suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Jadi, fonemik ini mengkaji bunyi bahasa yang dapat dan berfungsi membedakan makna sebuah kata. Contoh dari fonemik adalah bunyi L, A, B, U pada kata labu dan bunyi R, A, B, U pada kata rabu. Jika dibandingkan, perbedaannya hanya pada bunyi yang pertama, yaitu bunyi L dan bunyi R. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua bunyi tersebut adalah fonem dalam bahasa Indonesia yang membedakan arti, yakni fonem
L dan fonem R. Itulah yang disebut dengan fonemik. Selanjutnya, pembagian fonetik ada 3, yakni fonetik artikulatoris, fonetik akustik, fonetik auditoris. Yang pertama, fonetik artikulatoris, yakni fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa, serta bagaimana bunyi itu diklasifikasikan. Yang kedua, fonetik akustik, bagaimana bunyi bahasa itu dipandang sebagai fenomena alam. Kemudian bunyi-bunyi tersebut diselidiki frekuensi getarannya, amplitudonya, dan intensitasnya. Yang terakhir, fonetik auditoris, yakni mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu dapat diterima oleh telinga atau alat dengar. Dari ketiga jenis fonetik tersebut, yang paling berurusan dengan dunia linguistik adalah fonetik artikulatoris, sebab fonetik inilah yang berkenaan dengan masalah bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan atau diucapkan oleh manusia. Kemudian kalau fonetik akustik lebih berkenaan dengan bidang fisika. Fonetik auditoris lebih berkenaan dengan bidang kedokteran. Pembagian selanjutnya menurut Krida Laksana terbagi menjadi 3. Fonetik instrumental, fonetik parametris, fonetik terapan. Fonetik instrumental adalah bagian fonetik yang merekam, menganalisis, dan mengukur unsur-unsur bunyi dengan mesin atau alat-alat elektronik seperti spektograf atau osiloskop. Yang kedua, fonetik parametris, yakni pendekatan dalam fonetik yang memandang wicara sebagai suatu sistem fisiologis yang tunggal dengan variabel artikulasi dalam saluran suara yang terus-menerus bergerak dan saling bekerja sama dalam dimensi waktu tertentu sehingga menghasilkan bunyi yang terus-menerus. Kemudian yang ketiga, yakni fonetik terapan, yaitu bidang linguistik terapan yang mencakup metode dan teknik pengucapan bunyi dengan tepat. Misalnya, melatih pemain drama, melatih orang yang gagap untuk dapat bicara dengan lancar, seperti itu. Selanjutnya, menurut Ramlan ada fonetik umum dan fonetik khusus. Fonetik umum yakni fonetik yang membahas bunyi bahasa yang dapat dihasilkan oleh manusia secara umum. Setiap manusia bisa menghasilkan bunyi bahasa. Kemudian fonetik khusus ini adalah fonetik yang memfokuskan perhatiannya pada bunyi bahasa tertentu. Misalnya mempelajari bunyi-bunyi bahasa Arab, maka disebut fonetik bahasa Arab. Mempelajari bunyi-bunyi bahasa Indonesia, maka disebut fonetik bahasa Indonesia. Dan melalui ilmu aswat ini, terutama untuk bahasa Arab adalah agar pembelajaran dalam bahasa Arab itu menjadi lebih serius, karena untuk mempelajari bahasa Arab, untuk mengucapkan bahasa Arab itu harus sesuai dengan aslinya secara tepat dan penekanannya fokus pada makhorijul huruf dan tajwid. Selain itu pula, untuk memperoleh informasi tingkat penguasaan lafal bunyi bahasa Arab tersebut, apakah dapat melafalkan sesuai dengan panjang pendeknya atau sesuai dengan penutur aslinya, seperti itu. Itu sangat penting sekali, terutama bagi orang-orang yang hendak mempelajari bahasa Arab. Sedangkan manfaat fonologi dalam cabang morfologi adalah dengan memanfaatkan hasil studi fonologi untuk menjelaskan morfem dasar, misalkan pada kata butuh jika diucapkan secara bervariasi antara kebutuhan, butuhkan. Nah, itu pasti akan mempengaruhi dari segi makna, seperti itu. Selanjutnya pada bidang sintaksis, cabang fonologi ini
Misalkan jika diterapkan pada tataran kalimat, contohnya kalimat kamu berdiri, kamu berdiri, kamu berdiri. Nah, dari ketiga kata itu masing-masing akan memiliki arti yang berbeda. Kalimat yang pertama bermakna kalimat berita, kalimat yang kedua bermakna kalimat tanya, kalimat yang terakhir bermakna kalimat perintah. Nah, perbedaan tersebut dapat dijelaskan dengan memanfaatkan hasil analisis fonologis, yaitu tentang intonasi, jeda, tekanan pada kalimat yang ternyata semua itu dapat membedakan arti. Selanjutnya, fonologi dalam cabang semantik ini berkonsentrasi pada persoalan makna kata dengan memanfaatkan hasil telaah fonologi. Misalkan dalam mengucapkan sebuah kata yang dapat divariasikan. Contohnya kata tahu, tahu, teras, dan teras akan bermakna lain. Sedangkan kata duduk, didik ketika diucapkan bervariasi maka tidak akan membedakan makna. Hasil analisis fonologilah yang dapat membantu menjawab ini semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.